Yo guys, kembali lagi bersama gua Ken Willboy. Di video kali ini kita akan membahas cara menggunakan TradingView untuk trading forex, saham ataupun kripto. Ya, basically ini bisa dipakai untuk trading apapun ya, TradingView. Jadi mungkin di sini banyak yang bertanya-tanya, apa itu sih TradingView? Jadi TradingView adalah aplikasi atau web untuk menganalisa atau web yang banyak digunakan para trader di dunia untuk melihat pergerakan harga. Jadi TradingView itu bukan broker. Buat kalian yang mikir, oh berarti kita deposit ke TradingView, kita open posisi buy atau sell di TradingView. Bukan. TradingView itu khusus untuk melihat pergerakan harga. Ya kan? Mungkin ada yang bertanya lagi, kan kalau di forex gue bisa ngelihat pergerakan harga di MetaTrader, Meta MT5 atau MT4. Bedanya apa? Nah, bedanya di TradingView itu tidak terhubung oleh broker. Dan kalian di TradingView, toolsnya juga lebih lengkap. Selain toolsnya lebih lengkap, data streamnya juga lebih lengkap. Jadi data streamnya nggak cuma dari satu broker, dia bisa ngambil dari berbagai broker. Contoh, contoh ya, ini gue ngambil di koin kripto deh. Dia nggak ngambil dari satu exchange doang. Datanya dia ambil, ada yang nih lihat, dari Binance, ada dari KuCoin, BingX, dan Huobi, Coinbase dulu pas masih ada FTX, sekarang kan udah collapse. Ada data dari FTX, macam-macam ya. Jadi nggak cuma dari satu. Dan sama, misalnya Euro USD, ada data dari berbagai broker. Nih kita lihat ada FXCM, Oanda, Forex.com, Pepperstone. Ini broker-broker dunia ya, macam-macam. Kalian ya, mungkin broker yang kalian pakai ada di sini juga bisa jadi. Ya, tapi yang perlu kita garis bawahi, datanya nggak cuma dari satu broker. Sehingga menghindari yang namanya stop hunting atau permainan candle. Kan kalau kita cuma ngelihat data dari satu broker, kita nggak bisa tahu kalau candle-nya ternyata itu fiktif. Candle-nya ternyata ada permainan, ada candle yang panjang, ekornya ke bawah atau ke atas, gunanya biar pada kena stop loss-nya kalian. Nah, itu disebutnya stop hunting kalau dalam dunia broker. Gunanya untuk membuat trader kalah. Jadi mereka sengaja misalnya dia kan, broker kan punya datanya, banyak orang open posisi buy atau sell. Kalau misalnya broker yang nakal nih, yang nggak jujur ya, lagi banyak yang open posisi buy, sama dia candle-nya dibikin loss dulu dikit, dibikin ke bawah dikit, tapi cuma sebentar, ekornya panjang, cet. Padahal kalau kita ngeliat di data stream yang lain nggak ada. Nah, itu udah beberapa kali ada kejadian, dan gue juga pernah ngeliat di broker-broker yang nakal, terutama di broker yang reviewnya atau ratingnya jelek. Ya, kalian bisa cek sendiri lah di WikiFX, itu udah gue bahas berkali-kali ya. Nah, cara makainya TradingView gimana? Oke, sini ya gua bahas sekarang TradingView mulai dari awal, cara ngelihat ganti-ganti market sampai yang expert ya, gimana cara menggunakan tools-tools untuk gambar charting dan lain-lain. Oke. Jadi pertama, kita mau bisa gimana cara milih pair atau gimana cara milih market. Nah, tapi sebelum video ini dimulai, gua mau kalian semua like, subscribe, dan klik lonceng dulu. Dan gue juga mau review posisi gue hari ini. Posisi gue hari ini, posisi sedang profit nih ya. Kita kembali, kita sekarang ke HP, tadi di komputer. Sekarang kita di HP nih, ini di MetaTrader 5. Kita open posisi di market Euro USD, GBP USD, dan USD JP. Ini gue trading forex ya, menggunakan leverage 1:500. Ya, leverage yang sangat besar sekali, makanya bisa profitnya besar. Nih, dengan modal yang relatif minim ya. Sekarang kita sedang profit 1.600 US dollar. Ini running profit. Ya, kalau ini kita rupiahkan sekitar 24 juta rupiah. Nih ya, ini di sini kita ada sedikit chartnya. Ini chart USD JPY. Terakhir gua open posisi. Dan ya, kalau kita lihat sekarang balance-nya 6.700. Kalau kita close posisi, ini bakal jadi 7.000 lebih, bahkan sampai 8.000. Coba ya kita close. Ini 6.700, kita close semuanya. Close posisinya dari 6.700 ya tadi. Ini udah 7.100, sekarang balance-nya profit nih. Ini udah bisa ditarik nih kalau gua mau withdraw. Tapi sama gua biasa lebih sering ada yang di withdraw, ada yang di compound lagi. Ya, kita close posisi lagi. Nah, gua analisanya salah satu tools yang banyak gue pakai adalah TradingView. Makanya di video ini gue bakal jelasin semua sampai tuntas ya. Makanya kalian nonton sampai akhir. Nah, sekarang saldo gue balance sudah 8.300, profit sekitar 1.600 US dollar. Mantap kan dari HP doang. Ya, caranya gimana? Oke. Salah satu tools, sebenarnya caranya panjang ya. Ada beberapa cara, tapi salah satu tools yang gue pakai sering adalah TradingView.
Ya, udah profit, nanti bisa di withdraw ini. Oke, sekarang kembali lagi ke komputer. Kita lihat ya. Di TradingView gimana sih cara milih pair atau cara milih market? Tinggal diklik aja di atas kiri ya. Kita klik cari mau market apa yang kalian cari. Apakah Bitcoin, apakah gold? Kalau gold itu XAUUSD, mungkin ada yang tahu. XAU nih misalnya dari forex.com, dibuka aja, diklik. Nah, kita bisa ngelihat ini harga gold ya. Kemudian ini kan udah cara milih pair. Macam-macam, XAUUSD aja provider ada banyak-banyak. Ada dari Oanda, ada dari forex.com, FX Open, Pepperstone, providernya banyak nih. Ya, XAUUSD. Kalau misalnya kalian mau market Bitcoin, BTC, USD, USDT lah ya, USDT. Ini provider juga banyak, ada dari Binance, KuCoin, banyak ya, exchange. Kalau misalnya mau saham, mau lihat indeks saham Indonesia IHSG, ya bisa ketik IDX. Mana ya IDX? Keluar nanti. Tuh, ada IDX saham. Komposit. Ya, baru ingat gue, sorry. Jarang trading saham soalnya. Seringnya di forex sama gold. Nih lihat, IDX komposit. Ada nih, ini data IHSG, indeks harga saham gabungan Indonesia. Providernya dari siapa? Dari IDX ya, alias bursa saham kita di Indonesia. Kalau data dari sekuritas di saham juga kalau nggak salah, nggak tahu ya, itu gua belum ngecek. Tapi kalau kripto ada dari exchange. Kalau forex ada dari data dari broker. Macam-macam. Jadi signalnya itu bukan signal sih, data streamnya itu providernya banyak macam-macam dari berbagai broker. Kalau dari yang forex dari broker, yang kripto dari exchange kripto, kalau saham dari sekuritas, bahkan bukan dari sekuritas, dari bursa saham. Sorry, agak lupa. Data dari bursa. Ya, macam-macam. Mau apa nih? Harga saham, Kita balik lagi ke Euro USD karena kita kan seringnya trading forex ya. Karena forex gua paling seneng karena bisa pakai leverage besar. Jadi bisa keuntungannya lebih maksimal. Oke, ini cara milih pair. Kalau mau ganti time frame ini 4 jam kan, 4H. Ganti aja mau 1 jam, 1H, H1 nih. Kalau time frame H1, 1 jam berarti satu candlenya itu sama dengan 1 jam. Kalau 4 jam, 4 hour berarti satu candlenya 4 jam. Ya, seperti itu. Kalau pakai one day, berarti satu candlenya 1 hari. Ini kita bisa ngelihat harga pergerakan mulai dari 2021 tuh, naik terus turun kan gold, Euro USD. Euro kan sempat turun banget. Kemarin sempat harga dolar lebih tinggi dari euro. Kemudian sekarang naik lagi, harga euro udah lebih tinggi lagi dibanding dolar. Tuh lihat, sampai 0,9. Jadi harga euro cuma 0,95 dolar. Jadi lebih murah euro sempat. Ya itu kacau sih karena ada banyak kejadian lah di dunia, resesi mau ini ya, kejadian perang lah ini, itu banyak mempengaruhi harga semua. Sekarang cara milih indikator gimana? Di sini TradingView itu bagusnya indikatornya banyak banget, bahkan ada indikator buatan komunitas. Jadi ini seperti sosmed untuk para trader. Jadi trader-trader yang bikin indikator sendiri, mereka bisa publish indikatornya di TradingView. Dan bukan hanya publish indikatornya, kita juga bisa ngeliat scriptnya. Jadi di balik sebuah indikator kan ada namanya, ada code-nya kan, ada codingnya. Nah, codingnya sendiri bisa kita lihat, bisa kita ubah-ubah untuk bikin indikator kita sendiri. Itu kerennya. Contoh, kalian search mau indikator apa? Moving average. Ya, misalnya moving average. Ada nih, mau moving average yang mana? Bahkan moving average eksponensial juga ada. Ya. Macam-macam ya. Jadi ini ada moving average. Ini simple aja ya, simple moving average. Klik, tuh udah. Langsung ada moving average ya kan? Mau diganti, tinggal diganti di sini, diklik ininya ya yang setting moving average-nya mau berapa nih? Moving average-nya dari MA50 deh. Berarti ini adalah rata-rata pergerakan rata-rata dari 50 candle untuk ngelihat tren yang gak secara besar mungkin. Kalau mau yang kecil tinggal diganti moving average 10 bisa. Mau indikator Bollinger Band, ada Bollinger Band. Ini kalau mau disilang tinggal silang. Indikator Bollinger Band ada. Tinggal di search saja Bollinger Band. Klik. Keluar tuh Bollinger Band. Bollinger Band-nya mau setelannya berapa nih? 20 periodenya. Standard deviation-nya, deviasinya mau berapa? 2 atau
terlalu rapat nih, mau dibikin lebih lebar, ganti ke 3 bisa nih, nah jadi lebar. Tuh jadi lebar. Macam-macam ya. Ganti lagi deh kedua. Tapi setelan yang gua pakai kalau Bollinger Band sih 20 periode dan standard deviation 2. Itu kan defaultnya di MetaTrader ya. Itu kalau cara milih indikator, bahkan bukan hanya indikator, signal pun bisa. Search saja signal. Banyak nih signal-signal yang lain, dan beberapa signal sama gua udah di favoritin. Misalnya ini indikator signal ini, klik keluar tuh signal, ada signal buy atau long, ada signal sell atau short. Keluar tuh semua. Ya, walaupun akurasi mungkin nggak 100%, ya, tapi kalau di atas 50% akurasi ya signal udah lumayan bagus lah, udah oke. Di 60-70% udah oke kok. Macam-macam. Jadi di sini tuh, dan signal ini buatan komunitas ya, bukan buatan trading view-nya sendiri. Kalian bisa lihat tuh pembuatnya Colin Mack. Tinggal kalian bahkan bisa ngeliat source code-nya, alias code dari signal tersebut bisa dilihat. Tinggal klik aja sini, klik, kebuka tuh. Nah, bisa lihat code-nya. Kalian bisa copy kalau mau, copy, edit sendiri, bikin indikator sendiri ya bisa aja, atau signal sendiri bisa. Nah, cara lihat news gimana? Cara lihat news kalian tinggal klik aja di sini di kanan ada news sama kalender. Bukan ini news. Ini berita-berita tuh, berita dari Reuters. Macam-macam tuh, lihat. Tapi ini berita-berita macam-macam ya. Ini ya ibaratnya berita-berita kayak di TV lah, berita-berita di TV gitu. Kalau mau ngelihat news data ekonomi, rilis data ekonomi seperti yang biasa kan orang-orang pada pakai Forex Factory ya. forexfactory.com. Nah, data kayak di Forex Factory ini kan data-data news news ekonomi yang dirilis sama pemerintah dunia. Kalian bisa cek juga di TradingView ada. Klik aja economic calendar. Nah, di sini kalender keluar nih datanya kapan. Bisa ngeliat tuh forecast-nya berapa, actual-nya berapa. Terus kalau datanya lebih bagus dibanding forecast kan biasanya jadi good news, harganya mungkin jadiin kuat currency-nya. Misalnya good news untuk USD, nilai USD jadi naik. Atau bad news untuk USD seperti news NFP mungkin yang banyak orang ketahui. Nanti kalau bad news di NFP biasa harga USD-nya melemah, otomatis misalnya euro USD jadi naik, soalnya kan harga euro terhadap USD-nya malah jadi naik karena USD-nya turun padahal euronya stabil. Bisa macam-macam ya. Bisa lihat di sini forecast-nya berapa, actual-nya berapa, jam ada jam berapa. Bisa dicek ya semua. Bahkan jamnya kita bisa ganti-ganti nih, mau UTC plus 8 atau plus 7. Mungkin di Jakarta, orang-orang di Jakarta WIB kan plus 7 ya. Kalau yang di Bali itu WITA plus 8, UTC plus 8 ya, bisa semua. Nah, lebih kerennya lagi di sini kalian bisa ngelihat analisa teknikalnya dari, jadi si TradingView bisa nganalisa teknikal buat kita. Kalian klik aja di sini di paling atas, scroll ke bawah ada nih di sini technical. Jadi ada signal buy atau sell dari TradingView dianalisa tapi sama komputer. Kalian bisa klik nih, kalau ini klik more technicals. Kalian bisa lihat tuh harga Bitcoin berdasarkan signal moving average ini berarti strong buy. Berdasarkan oscillator sell, summary buy. Dia bisa analisa dari beberapa indikator tuh. Exponential moving average, simple moving average, buy Bitcoin. Misalnya XAU USD juga bisa dicek analisa teknikalnya. Oh, di XAU nggak terlalu ya. Di Euro USD ini bisa. Nah, bisa lihat nih, more technical. Cuman gua jarang pakai ini, tapi kalian yang mau pakai boleh aja nih. Jadi ibaratnya udah dianalisain berdasarkan indikator sama TradingView-nya. Mau pakai time frame yang berapa nih? 4 jam. Beda jam beda signal ya. Beda jam beda signal. Misalnya 1 jam. Tuh di one day beda-beda ya ini. Dan 4 hours itu beda. Nih di 4 hours berdasarkan oscillator buy. Dia dari ini adalah summary atau ringkasan dari berbagai indikator oscillator. Kan indikator oscillator tuh bukan cuman stokastik, bukan cuman RSI ya. Tuh dari RSI, Relative Strength Index, dari indikator MACD, stokastik, RSI,
CCI, Commodity Channel Index, Stochastic, dan ini ada. Tapi nggak cuma satu indikator, dia adalah rata-rata dari beberapa indikator. Kalau indikator moving average juga menandakan signal buy dari beberapa indikator. Ya kalau kalian mau pakai ini sebagai acuan untuk signal, boleh aja. Ini cukup akurat kok ya, karena dia gabungan dari banyak indikator terus sama dia disimpulkan jadi satu. Lihat indikatornya banyak banget. Ada berapa? 15 indikator, di sini 11 indikator. Total indikator yang dipakai berapa nih? 26 indikator. Banyak sekali. Ya, ini time frame-nya. Mau ganti-ganti bisa. Ya, cuman ya kalau gua sih suka analisa sendiri ya, nggak cuman ngedengerin katanya orang buy, katanya orang sell. Tapi kalau kalian mau pakai itu sebagai signal, ya ini signal gratis dari TradingView ya. Yang analisa robotnya, komputernya dia ya, berdasarkan indikator. Nah, itu kan udah cara lihat news. Sekarang cara pakai tools untuk chartingnya gimana nih? Cara pakai tools ya. Nah, ini yang bagus ya, di TradingView itu yang terkenal adalah tools yang lengkap. Kalian mau gambar garis-garis nih, trend line, tinggal diklik aja nih, bisa klik. Misalnya garis ini, garis, enak. Mau ganti warna, bisa ganti merah, atau mau ganti biru, bisa. Mau bikin arrow panah, bisa garis aja nih, panah. Ganti warna bisa, ganti ketebalan bisa, macam-macam ya. Bahkan bisa dikasih notes, garis apa nih, garis apa, bisa semuanya. Mau tulis-tulis, bisa. Tes, tulis-tulis. Ganti ukuran font, bisa. Yang bagus lagi mungkin buat keperluan analisa, mau pakai Fibonacci bisa. Nih, Fibonacci retracement, mungkin yang banyak orang pakai. Serat. Nah, Fibonacci-nya mau dinyalain nomor-nomornya. Ini kan 0,786, 0,618, 0,5, 0,3. Bisa diubah-ubah, itu disetting aja. Nih, ini juga banyak dipakai, mungkin yang 1,618 jadi lebih tebal tuh, ada Fibonacci ke bawah. Ini masih autonya dimatiin biar bisa di-scroll ke bawah. Tuh, Fibonacci. Mau dihilangin garis yang 1,618, tinggal di klik setting, matiin. Sangat fleksibel. Ya, ini banyak dipakai trader, baik yang pemula sama yang profesional, semua pakai. TradingView ini banyak yang pakai ya. Ini kalau mau Fibonacci. Oke, kita delete. Nah, ada lagi yang penting, misalnya kita mau buy di sini deh, buy. Kita bisa risk to reward ratio. Nah, ini bisa. Misalnya kita mau buy itu long position, berarti kita bisa gini, klik misalnya. Mau risk to reward-nya 1:1 ya, berarti indikator buy sama sell-nya ditaruhnya di posisi yang sama. Kalau mau 1:2, mungkin stop loss-nya setengahnya ya, stop loss-nya tuh sampai rasionya 2. Risk to reward rasionya tulisan 2. Ya 2 pas, agak susah 2,01 lah nih di sini. Berarti ini risk to reward rasionya 1:2. Dari posisi ini kalau kita loss, berarti lossnya bisa setengahnya dari profitnya. Misalnya ini profitnya kan 270 poin. Lossnya cuma bisa 134. Ini berguna untuk kalian yang trading mau pasang stop loss dan take profit. Dan gue saranin memang semua trader pemula menggunakan yang namanya stop loss. Itu penting sekali. Oke, kalau kalian ada pertanyaan lain, silakan langsung chat aja ke admin KFX yang ada linknya di deskripsi. Chat ke admin di webnya. Hati-hati soal penipuan mengatasnamakan KFX, membuka titip dana atau investasi, karena KFX atau pihak Ken Wilboy nggak pernah sama sekali membuka titip dana atau investasi. Kalau kalian mau belajar trading dari nol sampai mahir, udah ribuan orang berhasil dan dapet signal setiap harinya dari para expert analis yang ada di KFX, kalian bisa langsung klik linknya di deskripsi. Sekarang sedang promo hanya 99.000. Ya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng channel ini. Dan thank you semua. Salam cuan.